pesawat ATR 42500, pesawat jenis ATR 42500, pesawat ATR 42500, pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan berhasil diidentifikasi. Angkat. Gimana? Proses evakuasi. 17 Januari 2026, di lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, sebuah titik di radar mendadak lenyap. Pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport atau IAT menghantam tebing, membawa 10 nyawa ke dalam keheningan abadi. 7 kru pesawat dan 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disingkat KKP gugur dalam tugas. Kita semua berduka. Kita mengirim doa yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, ketika asap puing mulai mendingin, muncul sebuah pertanyaan yang terasa dingin dan menusuk. Mengapa pesawat sebesar itu harus berada di sana hanya untuk membawa 3 orang penumpang? Pesawat tersebut bukan penerbangan komersial reguler, melainkan charter khusus yang disewa KPP untuk misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara, termasuk memantau illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan. Pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT memang dioperasikan oleh Indonesia Air Transport (IAT) yang merupakan perusahaan maskapai non-reguler atau charter. IAT tidak menjual tiket secara bebas di loket atau aplikasi seperti Traveloka untuk rute tersebut. Registrasi PKTHT adalah pesawat milik perusahaan charter yang memang sering disewa oleh korporasi minyak seperti kontrak lama mereka dengan operasional tambang atau lembaga pemerintah. Hubungan antara KPP dan IAT adalah hubungan kontrak sewa aset untuk misi spesifik. KKP memiliki program bernama Air Surveillance di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang disingkat PSDKP. Untuk misi ini, mereka menyewa pesawat swasta dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya mulia, tapi pelaksanaannya patut dipertanyakan dari sisi efisiensi keuangan publik. ATR 42500 bukanlah pesawat kecil. Ini adalah monster turboprop yang dirancang untuk mengangkut hampir 50 orang penumpang dengan efisiensi tinggi. Secara standar, pesawat ini optimal dengan 48 kursi. Namun, dalam misi fatal hari itu, manifest hanya mencatat 10 orang, 7 diantaranya adalah kru pesawat. Artinya, tingkat keterisian pesawat ini bahkan tidak mencapai 25%. Logikanya seperti Anda menyewa bus pariwisata 50 kursi hanya untuk mengantar 3 orang teman dari satu kota ke kota yang lain. Secara akal sehat, ini adalah inefisiensi. Secara anggaran negara, ini adalah tanda tanya besar. Mari kita bedah realitanya dengan kepala yang dingin. Pesawat ini terbang dari Yogyakarta menuju Makassar. Jika kita lihat, rute ini adalah salah satu rute penerbangan paling sibuk di Indonesia. Setiap harinya, puluhan jadwal maskapai komersial melayani jalur ini. Dari kelas ekonomi hingga bisnis, semua tersedia dengan standar keamanan maskapai nasional yang sangat ketat. Harga tiketnya hanya berkisar di angka 1 hingga 4 juta rupiah. Jika 3 pegawai KKP terbang secara reguler, negara hanya perlu mengeluarkan modal kurang dari 10 juta rupiah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Negara memilih jalur charter. Mengapa harus menyewa pesawat turboprop besar yang estimasi biaya operasionalnya, termasuk bahan bakar, biaya bandara, hingga biaya sewa aset, bisa menyentuh angka puluhan hingga ratusan juta untuk sekali jalan? Ini bukan lagi soal efektivitas, ini sudah mengarah pada pemborosan yang dipaksakan. Banyak yang bertanya, kan itu pesawat pengintai, mungkin mereka sedang bekerja. Mari kita lihat faktanya. ATR 42500 memang bisa dimodifikasi untuk observasi, namun dalam penerbangan spesifik ini tidak ada indikasi kuat bahwa pesawat tersebut sedang mengoperasikan peralatan surveillance canggih atau melakukan manuver pemantauan di titik konflik illegal fishing. Medannya adalah pegunungan Sulawesi, bukan wilayah pengelolaan perikanan di laut lepas. Artinya,
Fungsi utama pesawat ini saat menghantam tebing hanyalah sebagai taksi udara, sebuah taksi eksklusif dengan biaya yang sanggup membiayai ribuan porsi makan rakyat kecil. Tidak ada nilai tambah yang didapatkan negara dengan menerbangkan pesawat berkapasitas 50 orang hanya untuk membawa segelintir pegawai KKP di rute yang sudah tersedia layanan umumnya. Ini ironi yang menyakitkan. Di saat anggaran negara seringkali disebut terbatas untuk subsidi rakyat, di sisi lain kita melihat penggunaan aset miliaran rupiah hanya untuk fungsi transportasi dasar yang seharusnya bisa dilakukan dengan jauh lebih murah, jauh lebih aman, dan jauh lebih transparan. Pola kemewahan di atas beban pajak rakyat ini bukanlah sebuah kecelakaan tunggal. Ini adalah penyakit kronis yang sudah lama mengakar dalam tubuh birokrasi kita. Sebuah fenomena di mana kenyamanan pejabat seringkali disamarkan dengan dalih kepentingan negara. Kita tentu belum lupa dengan skandal yang mengguncang publik belum lama ini. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum KPU RI menjadi sasaran kritik pedas setelah terungkap menyewa private jet atau jet pribadi dengan nilai kontrak fantastis mencapai 90 miliar rupiah. Alasannya klasik, monitoring logistik pemilu ke seluruh pelosok negeri. Sebuah alibi yang terdengar heroik namun hancur berantakan ketika fakta menunjukkan bahwa rute-rute yang mereka lalui sebenarnya bisa dijangkau dengan penerbangan komersial biasa. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP hingga DPR saat itu mencium aroma yang sama. Bukan efektivitas yang dikejar, melainkan inefisiensi yang dibungkus pelanggaran etik. Bahkan, dugaan adanya konflik kepentingan dalam penunjukan vendor sewa pesawat sempat memuncak ke permukaan. Itu adalah contoh nyata bagaimana anggaran negara yang seharusnya dikelola dengan prinsip hemat justru dijadikan tiket untuk gaya hidup eksklusif para pemegang kuasa. Kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan seolah sedang mengikuti jejak yang sama, terperosok ke dalam lubang gelap yang serupa. Mengapa kontrak charter antara KKP dan maskapai seperti IAT seringkali tertutup rapat dari mata publik? Di mana transparansi tendernya? Dalam dunia akuntansi publik, ketertutupan adalah celah bagi inefisiensi. Tanpa adanya keterbukaan informasi, publik berhak melontarkan kecurigaan yang paling pahit. Apakah menyewa pesawat ATR berkapasitas besar ini benar-benar demi menjaga kedaulatan laut kita, ataukah ini hanya bagian dari budaya titipan? Sebuah skema di mana anggaran negara sengaja dialokasikan untuk menyewa aset mahal demi menjaga hubungan bisnis dengan pihak swasta tertentu, sementara fungsinya hanya untuk memanjakan segelintir birokrat agar tidak perlu mengantri di bandara umum bersama rakyat yang menggaji mereka. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Jika untuk sekedar mengantar 3 orang pegawai saja negara harus membakar ribuan liter bahan bakar pesawat besar, maka ada yang salah dengan urat nadi pengelolaan keuangan kita. Di saat para nelayan di pesisir harus bertaruh nyawa dengan mesin perahu yang sering rusak karena solar mahal, uang pajak mereka justru terbuang dalam bentuk charter pesawat mewah yang ironisnya membawa maut karena dipaksakan dalam misi yang tidak efisien. Ini adalah cermin dari gaya hidup birokrasi yang gemar membakar APBN demi kenyamanan yang disebut protokoler, namun melupakan satu prinsip dasar dalam bernegara, bahwa setiap rupiah adalah keringat rakyat dan menggunakannya untuk kemewahan yang tak perlu adalah sebuah pengkhianatan diam-diam. Kita hidup di tahun 2026, era di mana teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan solusi utama. Namun, tragedi di Gunung Bulu Saraung ini memaksa kita menoleh ke belakang dan bertanya, mengapa instansi negara kita seolah masih terpaku pada metode konvensional yang berisiko tinggi? Di saat negara-negara lain sudah mulai meminimalkan misi udara berawak untuk pengawasan, kita justru masih mengirim manusia pada medan pegunungan yang ekstrim menggunakan pesawat turboprop besar. Padahal teknologi High Altitude Long Endurance atau drone pengintai jarak jauh sudah sangat matang. Satu unit drone canggih mampu terbang belasan jam non-stop, memantau ribuan mil laut dengan sensor panas dan radar presisi tinggi tanpa perlu menempatkan satupun nyawa di dalam kokpit. Keunggulannya bukan hanya soal keselamatan, tapi juga efisiensi yang ekstrim. Biaya bahan bakar dan perawatan drone jauh di bawah operasional ATR-42. Belum lagi opsi pemantauan satelit real time yang kini semakin terjangkau dan mampu untuk menembus cuaca buruk sekalipun. Secara logika manajemen risiko, ini adalah pilihan yang mutlak. Kita mendapatkan akurasi data yang lebih baik, biaya yang lebih murah, dan yang paling krusial, nol risiko kehilangan nyawa manusia. Namun, kenyataannya teknologi ini seolah selalu
kalah populer dibanding opsi penyewa pesawat charter berawak yang mahal. Mengapa demikian? Ada sebuah ironi dalam birokrasi. Teknologi modern seringkali dianggap kurang menarik karena sifatnya yang transparan dan otomatis. Pengadaan teknologi canggih biasanya bersifat investasi jangka panjang yang jelas angkanya. Berbeda dengan kontrak charter pesawat yang bersifat jangka pendek, repetitif, dan seringkali tersembunyi dalam rincian biaya operasional yang rumit. Mungkinkah keengganan untuk beralih ke teknologi ini disebabkan karena sistem charter manual lebih fleksibel untuk diatur di balik meja? Jawabannya mungkin terkunci rapat di dalam kontrak-kontrak tertutup yang tak pernah sampai ke telinga publik. Selama kita masih lebih memilih menyewa aset fisik yang mahal daripada berinvestasi pada kecerdasan teknologi, selama itu pula kita akan terus mempertaruhkan nyawa dan anggaran negara di rute-rute yang seharusnya sudah bisa diawasi dari balik layar monitor. Tragedi ATR 42500 PKTHT tidak boleh berhenti hanya pada laporan teknis KNKT tentang cuaca atau kesalahan manusia. Investigasi harus masuk ke ruang-ruang rapat di Kementerian Keuangan dan BPK. DPR harus berani membedah kontrak charter ini. Uang negara adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang terbuang secara sia-sia bukan hanya kerugian materi, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. 10 orang telah gugur. Jangan biarkan pengorbanan mereka terkubur bersama skandal pemborosan yang sengaja ditutupi. Rakyat tidak hanya butuh ucapan duka cita, rakyat butuh sebuah jawaban di atas transparansi. Karena pada akhirnya, musibah ini bukan sekedar tentang kegagalan mesin, tapi tentang kegagalan moral dalam mengelola harta negara.